Oke, kembali lagi dengan gua Alvin on Money. Di Idiotic Way to Achieve UMR ya. Jadi kita weekly update lagi. Ini mungkin episode 11 atau 12. Gua juga udah lupa. Plannya masih sama. Kita DCA portofolio gua itu di bulan ini itu masih di BTC, QQQ, CrowdStrike, dan project ini 25%, 25% semuanya. Gua kurang tahu nih suara gua akan kedengar atau enggak karena lagi hujan juga ya. Tapi ya udah bodo amat lah. eh untuk roadmap, duit yang gue pakai di project ini itu masih sama dari monthly income dan side hustle, itu sekitar 1 juta sampai 1,5 juta per bulannya. Untuk aplikasi yang gue pakai itu masih Ananoves, dan ETF atau stok yang gue invest itu yang dividennya sekitar 10%, jadi kurang lebih 10% dividen yield. Dan nantinya dividennya akan gue reinvest ke growth stock atau ETF ya, seperti SCHD, SCHG, SPMO, dan SPUG. Nah, untuk saat ini kita baru achieve goal pertama 100.000 per bulan. Eh, kita masuk ke stock tracker kita. Untuk minggu ini kita lagi up 505.000, sangat good ya. Itu di atau kisarannya itu 2,49%. Ini udah termasuk dividen reinvested ya. Eh, nah, alasan kita bisa naik sebesar itu pertama karena SCHD lagi naik banget nih guys. Ini kalau kalian lihat di grafik simpelnya aja, ini udah pojok mentok lah ya. Dan untuk SPI juga lagi lumayan ini perform juga naik, dan tentunya JPQ kita, posisi terbesar kita itu lagi profit juga meskipun nggak setinggi itu, tapi tetap eh, besar lah ya jadinya kenaikannya karena JQ. Nah, untuk satu-satunya posisi kita yang saat ini lagi turun itu lagi ada di QBTI. Vici udah masuk ke green ya, udah zona profit kita nih saat ini. Meskipun kalau gue jual nih gue tetap masih akan merugi ya karena spread. Nah, lalu untuk performance portofolio kita kalau dibandingkan dengan S&P itu udah mulai makin menjauh ya. Gua juga ya, eh, gua untuk saat ini yang gua akan lihat adalah bentuk dari chartnya guys, dari grafiknya. Karena kenapa? Karena gue nggak akan bisa apple to apple. Ini nggak apple to apple karena gue misalnya QDTI itu gue belinya di baru di Desember, tapi gue harus hitungnya dari ini biar perhitungannya bisa masuk untuk rumus dana. Tapi kalau kalian ada ide untuk ngebandinginnya dengan S&P-nya lebih baik lagi gimana ya, boleh di komen dulu guys. Nah, tapi ya seperti yang gue bilang, dalam bentuk chartnya nih, kalau kalian lihat SPY itu sebenarnya lagi menurun nih bentuk chartnya. Nah, tapi kalau kalian lihat kita punya itu sebenarnya lagi naik. So, menurut gue ini masih a good thing lah ya. Kita punya portfolio should be still good menurut gue. Ini QDTI mungkin gue akan tambahin di bulan depan atau gimana. Sampai, tapi gue juga tetap masih harus nunggu duit dulu ya. Oke, posisi portofolio kita itu masih kurang lebih sama, JPQ masih tinggi. Dan untuk saat ini yang nomor 2 itu ada di SPI ya, yang menjadi pembelian bulanan kita. Oke, belum ada penambahan uang untuk yang gue lakukan pada minggu ini. Dan untuk dividen kita, kita baru aja nerima dividen QBTI lagi yang mana dia per minggu, meskipun nggak every week, tapi dia lumayan sering lah bagi. Nah, tapi bagi-baginya ya 2.000 gitu, 2.600. Ini kemarin waktu akhir bulan dia baginya gede gitu. Tapi ya tetap gue masih tetap happy. Kita udah sebenarnya udah nge-reach 150.000 per bulan guys. Tapi balik lagi ini dibantu oleh Vici dan SPI juga belum masuk. Mungkin dengan ada SPI kita bisa reach, ini paling jadi 20.000 lah ya menurut gua. Jadi mungkin masih belum 200.000, tapi mungkin di Februari atau Maret harusnya gue lumayan yakin kita bisa reach 200.000, itu goal kedua kita. Nah, untuk seperti yang bisa dilihat, ini kita udah 150.000 dengan average dividen yang kita receive itu untuk dari bulan November sampai bulan Januari ini itu masih 124.000. Not not a bad thing lah ya. Kita
investasi diemin aja do, nggak perlu digerak-gerekin, dapat 100.000 menurut gue ya it's still oke lah gitu, dengan total investor kita 20 juta dan value portofolio kita jadinya 20.810.000 sekarang. Hmm, untuk watchlist masih sama ya, gua belum lihat lagi nih. Untuk watchlist, Vici masih sebenarnya di dalam price beli kita, KDTI juga kan, tapi ini mungkin gua akan langsung hilangin aja karena yield max itu sampah banget guys. Setelah gua lihat-lihat di Reddit itu, wah mereka yang megangnya aja kayak nangis-nangisan gitu guys. Gua kayaknya belum siap untuk beli yield max guys. Nah, dan ya itu aja kayaknya ya, kita singkat aja minggu ini karena gue juga baru balik dari Bandung. Eh, oke, kalau kalian mau ngikutin perjalanan gua itu silahkan di subscribe, di like, lalu dinyalain notifikasinya karena gua akan mencoba upload di tiap minggu untuk perjalanan dividen, dapetin dividen 6 juta per bulan ya. Dah, see you.